Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penjelasan kita. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang jujur aja kayaknya relate banget sama kita semua. Kita bakal menyelami dunia neuroscience, ngebahas kenapa sih maraton nonton video pendek selama 2 jam itu bikin otak kita rasanya bener-bener capek dan terkuras habis. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih niatnya cuma buka TikTok atau IG Reels 5 menit doang, tiba-tiba kayak kesirep gitu kan? Terus aja scroll ke bawah dan pas sadar, boom, udah 2 jam berlalu dan kepala rasanya ngebul alias berkabut banget. Kalau pernah, tenang aja, kalian bener-bener nggak sendirian. Jadi ada istilah brain rot. Singkatnya, ini tuh perasaan berkabut, capek mental, dan susah banget buat fokus setelah kelamaan nonton konten video pendek yang ritmenya cepet banget. Emang sih kedengarannya kayak bahasa gaul anak Gen Z aja, tapi sebetulnya istilah ini nangkep banget fenomena kognitif di dunia nyata yang sama para ilmuwan disebut sebagai kelebihan beban digital alias digital overload. Buat membahas ini, kita punya 5 poin utama hari ini. Pertama, kita bahas fenomena brain rot itu sendiri. Terus, neuroscience dan siklus dopaminnya. Ketiga, gimana ini ngebajak pengambilan keputusan kita. Keempat, kita bakal lihat eksperimen balon resiko. Dan terakhir, gimana cara membangun ketahanan digital kita. Cukup padat ya? Mari kita lanjut. Oke, masuk ke poin pertama, fenomena brain rot. Pertanyaannya, apakah otak kita ini benar-benar meleleh atau membusuk? Tarik nafas dulu, otak kalian nggak benar-benar membusuk kok, itu cuma mitos belaka. Tapi, realitanya tetap aja bikin kita harus waspada. Riset dari Revere Health membuktikan kalau penggunaan aplikasi kayak gini secara berlebihan, itu bikin kelelahan mental dan memecah belah perhatian kita. Jadi kalian bakal ngerasa susah banget buat fokus, dan secara perlahan, otak kalian berubah jadi semacam mesin pencari kepuasan atau reward yang nggak sabaran. Sekarang ke bagian kedua, neuroscience dan siklus dopamin. Sebenarnya, gimana sih stimulus yang super cepat ini ngubah anatomi otak kita? Percaya atau enggak, kecanduan video pendek itu secara harfiah mengubah fungsi area spesifik di dalam otak kita. Ada 3 bagian utama yang kena dampaknya, korteks orbitofrontal, korteks prefrontal dorsolateral, dan area frontopolar. Ketiga bagian ini bukan area sembarangan loh. Ini tuh ibaratnya pusat komando buat ngontrol impuls, ngerencanain masa depan, dan ngevaluasi, sepadan nggak sih suatu hadiah dengan risikonya. Ada kutipan menarik dari Institute of Clinical Neuroscience, dibilang kalau sistem saraf kita itu adaptif. Kalau otak terus-terusan dibombardir sama stimulus yang cepat dan macam-macam, dia bakal mengkonfigurasi ulang dirinya buat ngerespons secara impulsif. Gini deh bayangannya, otak kita itu kayak tanah liat. Kalau kalian terus-terusan nyuapin otak dengan makanan cepat saji berupa lonjakan dopamin instan dari video berdurasi belasan detik, lama-lama otak bakal beradaptasi dan cuma mau stimulasi yang serba instan itu. Lanjut ke bagian ketiga, pembajakan pengambilan keputusan. Apa hubungannya video pendek sama resiko yang kita ambil di dunia nyata? Nah, dari sini mulai kelihatan pola yang agak ngeri. Data dari recover.org nunjukin kalau mekanisme saraf kecanduan video pendek ini tuh mirip banget sama kecanduan obat-obatan terlarang. Beneran, pengguna jadi kurang peka sama yang namanya kerugian. Mereka sering meremehkan potensi hal buruk dan punya bias yang parah banget ke arah kepuasan instan. Meskipun konsekuensi negatifnya udah jelas-jelas ada di depan mata, kontrol kognitif mereka justru merosot tajam. Serem kan? Ini bawa kita ke bagian keempat, eksperimen balon resiko. Waktunya kita menguji langsung seberapa kuat sih kecanduan video pendek ini mengubah pengambilan keputusan lewat eksperimen FNIRS pada remaja. Jadi, ada eksperimen yang pakai minigame psikologis namanya balon analog risk test. Aturannya simpel banget. Peserta disuruh mompa balon virtual buat dapat uang beneran. Makin gede balonnya, makin gede juga uang yang dikumpulin. Tapi, kalau mereka terlalu serakah dan balonnya meledak, semua uang di ronde itu hangus. Nah ini tuh tes murni buat ngelihat gimana otak kita nyeimbangin antara potensi dapat hadiah gede dengan risiko kehilangan segalanya. Selama main, peneliti pakai sensor yang namanya FNIRS. Sensor ini memetakan aliran oksigen darah di otak bagian depan secara real time. Terus, grafiknya merekam persis apa yang terjadi sama keputusan peserta pas layar latar belakang gamenya tiba-tiba dimunculin gambar-gambar khas aplikasi video pendek. Dan hasilnya, wow, datanya nunjukin perbedaan yang drastis banget. Kelompok yang udah kecanduan itu punya waktu reaksi yang jauh lebih singkat, alias impulsif banget. Efeknya, balon yang mereka bikin meledak itu jauh lebih banyak daripada kelompok normal. Terus kenapa bisa gitu? Karena pas ngadepin resiko kehilangan uang finansial, pemindai otak nunjukin kalau area otak mereka malah nyala terang bukan buat menghindari kerugian, tapi karena kepancing sama isyarat video pendek di layar tadi. Jadi inti masalahnya ada di sini.
Buat mereka yang udah kecanduan, otak mereka memprioritaskan alokasi sumber daya buat memproses isyarat video itu, ketimbang mikirin cara buat nggak rugi finansial. Inilah yang memicu perilaku sembrono. Algoritma aplikasi ini secara harafiah berhasil melatih pusat reward di otak kita buat ngebajak kendali diri kita seutuhnya. Gila ya? Oke, kita masuk ke bagian terakhir, dan untungnya ini bagian yang positif, membangun ketahanan digital, dan gimana cara menata ulang otak kita. Dengar, tujuannya di sini bukan nyuruh kalian ngebuang HP dan puasa medsos selamanya, bukan itu. Kuncinya adalah gimana kita beralih dari yang namanya scrolling pasif, jadi scrolling yang berkesadaran atau mindful. Daripada cuma konsumsi konten tanpa mikir berjam-jam, coba deh mulai biasain buat pause bentar. Cek, pikiran udah mulai kerasa berkabut belum? Kalau udah ngerasa gelisah, ya dengan sadar tutup aja aplikasinya. Buat ngebantu, ada beberapa langkah konkret nih buat ngejalanin detoks dopamin secara pelan-pelan. Pertama, tetapkan batasan waktu, bisa pakai alarm atau fitur pengatur waktu screen time di HP. Kedua, mulai biasain ambil jeda singkat yang benar-benar bebas dari teknologi sebelum tidur. Ketiga, coba deh ganti kebiasaan pasif jadi aktif dengan bikin karya atau berkreasi. Dan yang terakhir, ini penting banget, kenalin lagi otak kalian sama konten-konten panjang, kayak baca artikel tebal atau dengerin penjelasan mendalam kayak gini. Ini bakal melatih balik rentang perhatian kita perlahan-lahan. Pada akhirnya, otak kita itu ibarat spons yang luar biasa. Dia bakal beradaptasi sama apa aja yang kalian suapin setiap harinya. Setelah kita tahu persis gimana cara kerja neuroscience-nya, gimana algoritma ini diam-diam ngebajak sistem dopamin kita, pertanyaannya sekarang, apa yang bakal kalian kasih makan ke otak kalian hari ini? Semuanya balik lagi ke tangan kalian. Makasih banyak ya udah gabung di sesi penjelasan ini. Semoga bisa ngasih pencerahan buat ambil alih lagi kendali atas pikiran kalian sendiri. Sampai ketemu di pembahasan seru selanjutnya. Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.